Oke, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Kemudian saya akan membahas tentang double entry. Dan kemudian saya akan membahas tentang sedikit tentang jurnal. Oke. Kita mulai tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu kita bisa tuliskan sebagai A sama dengan L tambah E. Oke. Apa itu A? Aset. L liabilities. Nah, kemudian E equities. Oke. Nah, jadi ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kita lihat ada tanda tambah. Ada sama dengan, kemudian ada tanda tambah. Coba kita anggap lihat sebagai tanda sama dengan ini pembatas. Oke. Nah, maka di sebelah akan terbagi menjadi sebelah kiri dan kanan. Oke. Nah, sebelah kiri dan kanan inilah yang dinamakan dengan double entry. Nah, kemudian aset sebelah kiri, liabilities tambah equities di sebelah kanan. Nah, kalau begitu aset ini kita juga bisa namakan sebagai debit. Dan liabilities dan equities ini kita namakan sebagai credit. Oke. Sorry. Nah, jadi kesimpulannya, kiri adalah debit dan kanan adalah kredit. Oke. Mereka berdua disebut dengan double entry. Nah, kenapa disebut dengan double entry? Karena setiap kita menjurnal selalu ada kiri dan kanan. Minimal paling tidak satu di kiri, satu di kanan, atau dua di kiri, satu di kanan, satu di kiri, satu di kanan. Oke. Nah, saya akan membahas tentang saldo normal pada akun. Nah, karena aset di sebelah kiri debit, maka saldo normal di aset adalah debit. Oke. Jadi saya berikan contoh sebagai semisal aset lancar. Oke. Aset lancar. Aset
tetap berwujud. Nah, maka aset lancar dan aset tetap berwujud ini saldo normalnya adalah di debit. Aset tetap berwujud di debit. Nah, apa sih itu saldo normal? Nah, saldo normal itu dimana pada saat transaksi, ada satu transaksi yang mempengaruhi aset atau mempengaruhi akun-akun yang bersangkutan, maka akun itu akan bertambah. Oke, itulah yang dinamakan saldo debit, saldo normal. Jadi saldo normal ketika saldonya bertambah. Saldo normal posisi di mana akun akan bertambah. Oke. Nah, kemudian untuk liabilities dan equities, karena posisinya di sebelah kredit, maka ketika bertambah akan bertambah di kredit. Seperti kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan equity pemilik. Oke. Nah, jadi ketiganya ini merupakan saldo normal di kredit. Oke. Nah, dari ketiga ini ada lagi nih dua. Oke, maaf. Jadi yang ketiga ini kita namakan sebagai aset, liabilities, dan equity. Dinamakan sebagai akun real. Oke. Atau ada yang biasa menyebut dengan akun neraca. Oke. Ada juga yang biasa menyebut dengan itu aja, 2. Jadi aset, liabilities, dan equities merupakan kelompok akun real atau kelompok akun neraca. Nah, apalagi nih yang belum ada yang namanya, saya tambahin garis di sini, ada yang namanya kelompok akun temporer, oke, atau akun laba rugi. Nah, akun temporer seperti biaya atau beban. Kemudian ada pendapatan. Oke. Nah, ini ya, mereka berdua adalah merupakan akun temporer. Oke. Akun temporer. Oke. Nah, kenapa saya taruh beban di sebelah kredit? Karena beban itu kalau bertambah akan posisinya di debit. Jadi saldo normal dari jenis akun beban ini bertambah di debit, sedangkan pendapatan akan bertambah di kredit. Nah, kalau ini karena beban ini berseberangan dengan pendapatan, maka harus disamain. Oke?
Kalau yang tadinya beban akan bertambah di debit, beban ini harus pindah ke sini. Oke. Maka beban akan berkurang. Kalau di kredit akan berkurang, pendapatan akan bertambah. Nah, pendapatan beban akan mempengaruhi equity. Oke. Akan mempengaruhi equity. Nah, jadi kalau singkatnya, kita bisa tulis seperti ini. Aset sama dengan liabilities tambah equities. Oke. Nah, kemudian di equities ini ada lagi nih cabangnya di bawah, yaitu shareholder. Oh, kita jangan bahas shareholder dulu. Kita bahas beban aja dulu. Pendapatan. Nah, di mana pendapatan akan menambah equity. Kemudian ada beban yang akan mengurangi equity. Nah, kemudian ada lagi akun yang namanya shareholder atau share capital. Nah, jadi share capital atau modal atau saham-saham yang dibagi itu biasa akan bersangkut paut dengan pendapatan dan beban juga. Nah, kemudian saya akan menambah di sini dividen sebagai pengurang dari equity. Ada withdraw atau orang Indonesia biasa sebutnya prefer sebagai pengurang. Itu aja. Oke. Kalau di IFRS equity sini biasanya diganti dengan shareholder. Tapi karena kita berpatokan dengan PSAK, maka kita akan berpatokan ke situ. Oke. Nah, beban dan pendapatan akan menyatu menjadi laporan laba rugi yang akan mempengaruhi equity. Nah, ketika laporan laba rugi, maka akan muncul yang namanya laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini akan muncul, akan masuk ke laporan perubahan equity. Laporan perubahan equity. Oke. Ekuitas. Setelah itu, dividen akan berpengaruh ke sini sebagai pengurang dari laporan perubahan ekuitas, dan preview akan masuk ke sini sebagai laporan perubahan ekuitas. Oke. Setelah ini saya akan membahas tentang jurnal. Nah, sekarang kita pisah lagi. Ini sebelah kiri, ini sebelah
Ini kita hapus. Oke. Ini sebelah kanan. Oke. Maka kiri ini disebut dengan debit. Dan yang kanan disebut dengan kredit. Oke. Sekarang saya akan membahas jurnal. Jurnal itu berpatokan dengan konsep double entry, yang dimana setiap suatu transaksi yang muncul atau yang terjadi, transaksi, selalu akan berpatokan ke kiri dan ke kanan. Jadi pencatatan yang dinamakan dengan double entry. Atau bahasa akuntansinya, kiri itu debit dan kanan itu kredit. Nah, contoh penerapannya. Semisal saya, Frias ini menanam saham atau memasukkan cash, terus kendaraan, kemudian peralatan sebagai modal awal. Nah, maka dalam prinsip jurnal, di sini kita akan menjurnal cash, ini ya, di debit cash, kemudian di debit kendaraan, kemudian di debit peralatan, kemudian kredit modal pemilik. Oh, nggak ada jumlahnya ya. Di sini semisal cash 5.000, ya anggaplah 5 juta, cash 5 juta, kendaraan dengan nilai buku anggap 10 juta, dan peralatan semisal 2 juta, Nah, maka cash itu tadi berapa? 5 juta. Cash 5 juta. Kendaraan 10 juta. Kemudian peralatan 2 juta. Nah, untuk modal pemilik totalnya 17 juta. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat jurnal. Ini adalah contoh double entry, di mana akan selalu ada debit dan kredit pada setiap satu transaksi. Nah, ini kalau kita gambar,
di sini debit, dan di sini kredit. Oke, boy. Jadi ini adalah contoh double entry. Nah, di sini kan saya tadi sudah bahas bahwa cash, kendaraan, peralatan merupakan aset. Oke. Jadi apapun yang wujud atau sumber yang akan digunakan sebagai operasional perusahaan itu merupakan aset. Kemudian saya kasih contoh satu transaksi lagi, semisal Frias karena nggak cukup modal, jadi meminjam ke bank, sebesar 50 juta. Oke, sebagai modal tambahan. Sebagai modal tambahan. Nah, jurnalnya bagaimana? Apakah karena ada kata modal tambahan, maka kita harus menambah modal pemilik juga di jurnal? Jawabannya tidak. Jadi, untuk kasus yang ini, kita akan menjurnal di debit cash, karena dia meminjam uang di bank. Dan kreditnya, apa ya? Bank loan. Oke. Nah, ini hapus. Meminjam sebesar 50 juta, bank loan sebesar 50 juta. Oke. Ini untuk kasus nomor 2. Oke. Apalagi transaksi yang lebih sulit? Wah. Apa ya? Semisal operasional sudah berjalan, maka Prias menyewa gedung. Oke. Gedung sebesar 70 juta. Oke. Maka jurnalnya tambah keterangan tambahan dan dibayar di muka. Oke. Maka jurnalnya debit karena gedung itu adalah aset, maka bertambah di debit. Kemudian kredit karena uangnya berkurang, asetnya berkurang, sesuai konsep persamaan dasar akuntansi, maka cash-nya di kredit sebesar 70 juta. Oke. Oke. Sampai sini ngerti?
Jadi ini adalah konsep jurnal, konsep double entry, konsep persamaan dasar. Saya kira untuk kali ini pembahasan sampai di sini. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang metode pencatatan.